Halo anak-anak yang hebat, anak-anak kelas 2A dan 2B. Selamat pagi semuanya. Senang sekali Bu Latri bisa berjumpa kembali dengan anak-anak. Anak-anak, sebelum belajar hari ini tentunya kalian sudah sarapan supaya tetap sehat ya. Sudah berdoa supaya kita selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak. Kita belajar di tema 7, kebersamaanku, dengan subtema 2, belajar di sekolah pada pembelajaran 4 sampai 6. Nah, anak-anak ada apa di pembelajaran 4 sampai 6? Yuk, kita lihat bersama-sama. Anak-anak, kita kembali akan membaca cerita fabel. Ya, anak-anak tentu masih ingat cerita fabel itu. Fabel itu apa? Fabel itu cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia. Dan pada akhir cerita biasanya ada sifat-sifat, ada yang bisa kita tiru dari cerita itu. Ya, di sini ada cerita persahabatan elang dan ayam jantan. Nah, pada cerita ini ya anak-anak ada dialog namanya. Apa itu dialog? Dialog itu percakapan dua orang atau lebih. Kebetulan di sini ada dua pelaku saja, ya, elang dan ayam jantan. Jadi, anak-anak nanti bisa baca pada buku paket kalian di halaman 89 sampai 94, ya. Silakan anak-anak baca, Bu Guru hanya akan mengambil sedikit saja, ya. Di sini ada percakapan atau dialog ya. Dialog yang pertama nanti ini ada berapa dialog ya anak-anak. Jadi yang pertama ini ada elang, ayam jantan dan ayam jantan. Si elang berkata, "Keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi." Lalu ayam jantan menjawab, "Terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku." Si elang berkata lagi, "Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali. Engkau sakit?" Ya, dan seterusnya. Lalu ayam jantan berkata, "Tidak, aku sehat. Aku mau bertanya kepadamu sahabat." Lalu elang menjawab, "Apa kawan? Tanyalah." Dan seterusnya. Anak-anak bisa membaca, bagus sekali ceritanya. Nah, di sini anak-anak, Bu Guru hanya menekankan kembali. Di sini ada beberapa kata sapaan yang bisa kita jumpai pada percakapan ini. Contoh yang pertama, pada elang berkata ya, "Keluarlah sahabatku." Nah, dia menyapa siapa ini di sini ya? Sahabatku. Ya, itu yang dia sapa. Lalu ayam jantan berkata, "Terima kasih elang." Nah, dia menyapa elang. Ya. Lalu berikutnya elang berkata, "Kenapa sahabatku? Tampaknya engkau sedih sekali." Ini kembali sahabatku. Ya. Dan seterusnya. Itu kata sapaan yang kita bisa jumpai dalam percakapan-percakapan pada cerita. Nah, anak-anak, kita lanjutkan dulu ya. Setelah anak membaca nanti, anak-anak akan menemukan latihan di sana halaman 94, tapi tidak dikerjakan ya, kita kerjakan bersama-sama, kita belajar bersama-sama ya. Di situ ada halaman 94, buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan. Nah, di sini Bu Guru memberi contoh ya. Yang pertama, dengan kata ayam jantan. Bagaimana kita membuat kata sapaan dengan ayam jantan? Bu Guru beri contoh. Ayam jantan, di manakah kamu berada? Sini ya, ada kata ayam jantannya. Ya. Lalu yang kedua, ayam betina, contohnya kalimatnya ya. Kembalikan jarum emasku, wahai ayam betina. Di sini ada ayam betina. Ya. Berikutnya, elang. Lalu si elang juga Bu Guru akan memberi contoh di sini ya. Kalimat dengan kata sapaan elang. Contohnya di sini. Kau pergi kemana elang? Di sini ya. Nih. Nah. Kemudian nomor 4. Engkau. Ada kata engkau, kata sapaannya. Contoh kalimat pada Bu Guru. Engkau harus berusaha mencari jarum emas itu. Ini ada kata engkau. Dan yang kelima, kawan. Ya. Contoh kalimat Bu Guru. Halo kawan, apa kabar? Ada kata kawan. Nah, anak-anak, pada kata sapaan di sini, ya, pada kata sapaan di sini, bisa kita lihat apa yang kita ucapkan atau apa yang diucapkan dalam percakapan itu biasanya menggunakan tanda petik.
Ini tanda petiknya ya anak-anak, nih tanda petiknya. Petik 2, tanda koma 2. Di awal tanda petik dan diakhiri percakapan itu dengan tanda petik. Apa yang kita ucapkan, itu kita petik. Ya. Lalu, kata-kata sapaan itu ditulis dengan huruf besar. Nih, sini ayam jantan. Nih, ayam betina. Elang, engkau, kawan. Ini ya. Kata-kata sapaan itu ditulis dengan huruf kapital. Ya, ingat ya, kata sapaan itu dipetik ya. Apa yang kita ucapkan kita petik dengan tanda petik 2 ya, di awal dan di akhir dengan tanda bacanya. Kalau dia kalimat tanya menggunakan tanda tanya, kalau dia kalimat berita menggunakan tanda titik. Tentunya dipetik ya. Nah, ini tentang kata sapaan. Bu Guru hanya mengulang saja. Nah, setelah membuat kalimat dengan kata sapaan, nah, kita akan lanjutkan lagi ya. Ibu guru akan membentuk kelompok kecil. Setiap anggota kelompok memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti, kita baca dulu ya. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa. Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak. Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, Made berasal dari Bali. Lalu apa yang akan kita kerjakan dari bacaan tugas itu? Nah, sekarang kita akan suruh tulislah nama-nama di atas sesuai dengan suku daerah asalnya. Di sini anak-anak menemukan ya, ada berapa? Kita menemukan di sini ada Jawa, Bali, kemudian Papua, Batak ya. Nah, ini kita akan kelompokkan, masukkan ya. Nah, contoh ya. Nanti anak-anak baca sendiri ya. Ada Siti, Dayu, Edo, Made dan teman-temannya. Kita buat tabel ya. Nah, tabel seperti ini ada nama siswa, ada suku atau asal daerahnya. Jadi kita masukkan nama-nama yang ada di sini sesuai dengan kolomnya. Contohnya, Siti. Sukunya apa ya? Kita lihat di sini. Oh, ternyata Siti berasal dari Jawa. Yuk kita tulis di suku atau daerah asalnya Jawa. Yang berikutnya anak-anak silakan sendiri ya. Mau nulis misalnya Edo. Edo dari mana ya? Edo dari Papua dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan kerjakan pada latihan. Hanya membuat kolom ini saja dengan melihat percakapan atau bacaan pada buku paket. Nanti Bu Guru akan berikan tugasnya. Ya. Berikutnya, Bu Guru lanjutkan dulu. Kita mengingat kembali tentang pecahan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan. Anak-anak sudah belajar sebelumnya. Pecahan yang menyatakan sebagian dari keseluruhan. Bu Guru punya contoh di sini. Di sini ada 3 hewan. Ya. Ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Ini bertiga ya. Banyak hewan tersebut ada berapa? Ada berapa hewan pada gambar tersebut? Iya, ada 3. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Elangnya ada berapa di sini dari keseluruhan itu? Elangnya ada 1 dari 3 hewan. Jadi, banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/3 atau 1/3. Ya, ini sudah kita pelajari. Bu Guru hanya mengulang kembali. Lalu, pada gambar ini ada gambar burung. Ya, ini kita disuruh menyatakan hewan yang burung yang berwarna kuning. Ya, berwarna kuning berapa bagian? Ya, pecahan menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini. Kita di sini suruh menarik garis. Ya, baik, yuk kita tarik garis ya anak-anak. Nah, ini 1/2. Tentunya kita lihat ini penyebutnya dulu ya. 2 yang mana? Hewan 2. Kita cari dulu. Oh, ini hewan 2. Yang kuning 1 dari keseluruhan. Berarti pasangannya ini. Ya. Lalu 1/3. 1 kuning dari 3 burung. Ini ya.
Ya, sana. Lalu, 1/4. 1 warna kuning dari kawanan burung. Ya, ya, anak-anak. Dan lagi 1 ini tidak ada warna kuningnya hampir sama ya, daripada bingung. Itu saja dulu. Ya, 1/2, setengah, 1/3, dan 1/4. Ya, anak-anak sudah mengerti itu semuanya. Baik. Nah, anak-anak, sekarang Edo, Udin, dan teman-teman akan bermain pipa sumur. Nah, permainan ini dilakukan di kolam renang. Tentunya ada beberapa syarat ya anak-anak, kita tidak boleh sendirian. Ada beberapa syarat yang harus kita lakukan bila kita bermain di kolam renang. Yang pertama, dilakukan di kolam yang dangkal ya. Karena kalau kolam yang dalam itu berbahaya. Di kolam yang dangkal. Lalu, harus diawasi orang tua. Orang tua tuh harus mengawasi anak-anak ketika anak-anak bermain. Lalu yang ketiga, setiap kelompok harus bekerja sama. Oh ini ya, berkelompok, bermain pipa sumur ya. Dia harus memegang semuanya dengan mengangkat pipa sumur itu bersama-sama. Jadi harus dikerjakan bersama dengan kompak di sini. Lalu yang keempat, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan kegiatan di air harus kita melakukan pemanasan. Nah, di sini teman kalian sudah melakukan pemanasan, ya sebelum bermain melakukan pemanasan dahulu. Gerak memutar. Bagaimanakah caranya? Ya, dengan cara merentangkan kedua tangan, lalu putar bagian perut ke kiri dan ke kanan. Lakukan berulang kali, jadi sampai lentur ya, supaya begitu kita melakukan olahraga di air kita tidak cedera, ya tidak ada yang sakit, ya. Lalu yang kedua pemanasannya. Gerak menekuk, ya. Gerak menekuk bagaimanakah caranya anak-anak? Caranya menekuk satu kaki ke depan, lakukan bergantian dengan kaki satunya. Bisa juga menekuk ke belakang, ke depan, ke belakang boleh, supaya otot-otot kita lentur, ya. Nah, itu untuk bermain pipa air, ya, bersama kelompok. Setelah itu, setelah bermain pipa air, kita kembali sekarang. Kita belajar untuk mencari informasi dan menulis hasil pengamatan. Bagaimanakah caranya kita mencari informasi, lalu kita akan menulis hasil pengamatan. Contoh, guru buatkan tabel di sini. Ya, contoh di sini. Ada nama siswa, kesukaan, kue kesukaan, ada buah kesukaan. Ya, ada nama siswa itu ada Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Lalu ada kue kesukaan. Ada yang suka donat dan ada yang suka lapis. Lalu buah kesukaan. Ada yang suka apel, ada yang suka mangga. Guru baca. Meli suka kuenya suka donat. Buahnya kesukaannya apel. Udin kue kesukaannya lapis. Buah kesukaannya mangga. Beni kue kesukaannya donat. Buah kesukaannya apel. Dayu, kue kesukaannya donat, buah kesukaannya apel. Lani, kue kesukaannya donat, buah kesukaannya mangga. Siti, kue kesukaannya donat, buah kesukaannya mangga. Dan Edo, kue kesukaan donat dan buah kesukaannya apel. Nah, setelah ini namanya informasi ya anak-anak. Setelah kita mendapatkan informasi itu, kita akan menulis dalam bentuk daftar pengamatan. Bagaimanakah caranya? Tolong diperhatikan karena ini nanti tugas latihan ibu guru. Ibu guru akan buatkan latihan untuk menulis daftar hasil pengamatan. Ya, kita tulis dulu tabel seperti ini. Nama kue kesukaan. Kebetulan kue kesukaan ini hanya ada 2. Ya, anak-anak 2 aja. Jadi ada donat dan kue lapis. Nah, kita akan menulis pertama. Ya, yang donat. Berapa yang suka donat? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini garis-garis ya, jumlahnya 1 ya. Bagaimanakah cara kita menulisnya? Yang suka donat kita tulis di sini dulu. Ya. Oh, baru
Ya, 1, 2, 3, 4. 4 garis supaya biasanya 5 itu satunya dengan miring. Garis miring. Jadi itu tandanya 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan lagi 1. 6. Totalnya ada 6. Lalu yang suka lapis, berapa yang suka lapis? Ini. Berapa? Hanya 1. Turusnya 1 ya. Lalu total jumlahnya 1. Lalu bagaimana dengan buah kesukaan? Kita buat tabel dulu ya. Buah kesukaan. Buahnya apa di sini? Kebetulan buah kesukaan itu ada 2 macam juga, apel dan mangga. Kita tulis yang pertama apel. Berapa yang suka apel? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita buat turusnya ya. Lalu totalnya menggunakan angka. Lalu buah yang lagi 1. Buah apa ya? Buah mangga. 1, 2, 3. Ya, buah mangga. Ternyata ada 3 yang suka mangga. Kita buat turusnya 3. Lalu totalnya ada 3 pakai angka. Nah, ini nanti akan Bu Guru pakai latihan. Silakan anak-anak menulis daftar hasil pengamatan. Ya. Lalu, kita kembali membuat gambar persegi dan lingkaran. Ya, kita bagilah gambar tersebut sehingga menunjukkan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Jadi, persegi dan lingkaran. Bu Guru punya 3 contohnya. Bu Guru akan membagi supaya menjadi setengah, sepertiga, dan seperempat. Ya, setengah, sepertiga, dan seperempat. Yang setengah Bu Guru akan bagi garis begini. Harus sama ya anak-anak. Kemudian, nah ini namanya 1/2. Ya, kalau ini Bu Guru arsir ini ya. Ya, arsir. Lalu, gambar yang kedua, Bu Guru akan bagi. Nah, ini. Bu Guru arsir ini nih, berapa pecahannya? 1/4. Ya. Lalu, gambar yang ketiga. Ya. Bu Guru arsir 1 bagian saja. Nah, 1/3. Ya, anak-anak tidak sulit kok, anak-anak sudah belajar. Nanti Bu Guru akan berikan tugasnya. Nah, anak-anak itu materi Bu Guru hari ini singkat sekali hanya mengulang. Tugasnya silakan melalui Google Classroom folder latihan. Soalnya Bu Guru berikan pada Google Classroom tersendiri dari video pembelajaran ini ya. Baca petunjuknya sebelum mengerjakan. Kerjakan pada buku latihan kalian. Baik anak-anak, demikian ya tugas yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini, pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tugasnya melalui Google Classroom. Silakan anak-anak kerjakan. Terima kasih, anak-anak sudah belajar dengan semangat. Selamat belajar, kerjakan dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.